Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Senang berada di tempat ini, di rumah Tuhan. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Ya, setelah kita kemarin memperingati kematiannya, di hari ini kita merayakan kebangkitannya. Ini adalah sebuah rangkaian Paskah yang tentu saja krusial bagi kekristenan kita, ya, karena ini adalah dasar dari iman kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berjemaat di GPDI Mahanaim, Anda bisa melihat, mempelajari itu di sepanjang bulan ini. Kita berbicara tentang keselamatan, ya. Tidak ada jalan lain, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak banyak jalan ke Roma. Ya, itu antitesisnya dari ungkapan terkenal yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar mulai dari zaman di sekolah. Ya, untuk mengungkapkan banyak cara untuk mencapai tujuan, tetapi untuk mencapai surga, untuk mencapai keselamatan, hanya Yesus jalannya. Yang percaya katakan, amin. Anda belum kasih selamat Paskah ke sebelah kiri kanan? Katakan, selamat Paskah. Halo. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun yang baik untuk kita bisa merayakan hal ini bersama-sama di GPDI Mahanaim Tegal. Okay. On the bright side. Karena ketika kita merayakan kematian Yesus, seringkali kemudian suasananya jadi gloomy, jadi menyedihkan. Tetapi saya percaya ketika kita merayakan kebangkitannya, ya, kita bersyukur, kita bersukacita karena hal itu. Karena saya bersukacita, saya memakai jas yang saya pakai ketika saya menikah 3 tahun yang lalu. Masih cukup ya, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin challenge bapak-bapak yang sudah menikah, masih bisa pakai jas nikahnya? Kalau Anda bisa post di Instagram, nanti saya kasih kopi gratis. Gimana? Oke kan? Ya? Ayo bapak-bapak, Anda yang merasa jas saudara, jas nikah saudara masih pakai, masih bisa Jeff, coba ke persewaan atau ke lemari tempat saudara simpan, saudara pakai dan buktikan di Instagramnya gereja. Ya? Nanti challenge saudara accepted, saya akan kasih kopi gratis. Kopi apa? Tentunya kopi kekinian, bukan ya? Kalau sachet gitu kan, saudara bisa ya dapat. Nanti ya, silakan. Nanti teman-teman kita ada dari tim media online juga yang bisa merespons tentang hal itu. Ya, selain itu kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan sukacita bagi kita. Kebangkitannya itu menimbulkan pengharapan bagi kita. Ya, semua yang akan saya sampaikan saya taruh di alamat web yang kalau saudara sudah sering mendengarkan khotbah yang saya sampaikan, catatan khotbahnya biasanya ada di situ. Ya, saudara bisa akses kalau saudara punya sambungan ke internet. Tetapi tolong semua fokus kepada penyampaian firman Tuhan. Kita ingin kita tidak terlewat dari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Hari ini kita belajar tentang kesempatan manusia memperoleh keselamatan. Dan ini didapatkan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Markus pasal 16 ayat yang ke-16, kalau Anda bisa membuka ayat ini, saudara bisa coba lihat ya, Markus 16 pasal 16 ayat yang ke-16. Oke, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan, Anda bisa sama-sama membacanya bersama dengan saya. Ya, harusnya versi 2023 mirip dengan versi 1976, ya sekitar segitu. Mari kita baca, 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, Paskah menurut Injil yang ditulis oleh Markus memberikan kepada kita kemudian suatu pilihan. Ini bukan keluar dari mulut Markus, tetapi dia menuliskan apa yang Yesus sampaikan. Ucapan Yesus kalau mau disederhanakan seperti ini. Kamu mau pilih selamat atau mau pilih dihukum? That's all. Sederhana kan Paskah itu sebenarnya. Kamu mau pilih selamat atau kemudian Anda memilih untuk dihukum? Kenapa? Karena ayat yang tadi kita sudah baca itu dikatakan setelah rangkaian Paskah. Ya, kemarin gembala sudah sampaikan, sudah jelaskan, bahkan tadi pagi juga di ibadah 1 dan 2 beliau jelaskan bahwa Jumat, ya, ketika kita memperingati kematian Yesus, meskipun ya, secara kronologis seharusnya bukan di hari Jumat Yesus disalibkan, ya, karena itu tidak memenuhi 3 hari 3 malam seperti yang dialami oleh Yunus di perut ikan. Tetapi itu adalah bahasan yang lain. Tetapi kita memperingatinya di hari Jumat dan kemudian merayakan kebangkitannya di hari Minggu. Ya, the day of the Lord. Ya, itulah disebut hari Minggu, ya. Kalau saudara perhatikan di Indonesia nama-nama hari itu diserap dari banyak istilah Arab. Tetapi menariknya hari Minggu itu diserap dari, saya nggak tahu kalau nggak salah dari bahasa Portugis, ya, Mingos, the day of the Lord, harinya Tuhan. Makanya mereka kemudian nggak mau menyebut Minggu, mereka sebut Ahad. Ya, jadi setidaknya saudara mulai mengerti lah mengenai hal itu. Kalau sudah tahu, ya sudah, yang sesama ilmu jangan saling mendahului. Oke? Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ini yang terjadi. Jadi rangkaian Paskah itu sudah selesai. Dan kemudian Yesus mengatakan, kamu mau selamat? Percaya. Kalau kamu tidak percaya, berarti kamu memilih dihukum. Pilihannya hanya itu saja. Jadi, apa yang tadi kita baca bersama-sama, saudara, Bapak Ibu Saudara bisa coba trace, ya, lacak lagi ke ayat-ayat sebelumnya, ke pasal 16 secara keseluruhan dan bahkan sebelumnya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang Paskah dan ada rekan-rekan yang akan membantu saya, teman-teman Asher, apakah bisa dicek apakah mereka bisa membantu saya di depan sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Gembala kemarin sudah menjelaskan tentang Paskah, ya, bahwa itu berasal dari bahasa Ibrani Pesak, ya, Pesak. Itu kemudian langsung diadopsi menjadi Paskah, ya, Pesak atau Paskah. Kemudian di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai Passover. Jangan takut sama saya, silakan di belakang saya. Anda kenal dengan muka-muka ini, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira mereka muka-muka yang diselamatkan atau muka-muka yang dihukum? Beberapa dari Anda mungkin nggak notice, tetapi mereka ini adalah tim Asher GPDI Mahanaim. Mereka yang menyambut Bapak Ibu Saudara, mengantarkan Anda ke tempat duduk Anda. Mereka melayani tanpa harus kemudian mereka berjingkrak-jingkrak. Kadang-kadang, ya, teman-teman Asher ini punya keluhannya sendiri. Karena kadang-kadang katanya jemaat nggak mau mengikuti arahan mereka, ya, tetapi mereka tetap melayani dengan ketulusan. Kalau tadi pagi Bapak Gembala khotbahkan, ya, teman-teman Asher, terima kasih banyak. Silakan, enggak, jangan turun dulu. Saya ingin jelaskan sedikit tentang Passover atau tentang Pesak. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara melihat khotbah Gembala, Anda bisa mengerti, gitu ya, bahwa Pesak itu artinya sudah lewat atau sudah berlalu. Tetapi dengan ilustrasi ini saya ingin saudara masuk kembali ke pengalaman Paskah pertama
di Mesir ketika orang Israel kemudian harus memilih, kamu mau selamat atau kamu mau dihukum. The first Pesach, ya, Paskah pertama. Bayangkan saja kalau Bapak Ibu Asher ini adalah 8 ya, 8 lebih, 9, ya nggak apa-apa, ya kan? Bonus itu selalu lebih menyenangkan, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Anda pergi ke minimarket, 3, bonus 1 itu selalu menyenangkan. Jadi terima kasih sudah ada bonusnya. Jadi 9, ya betul ya, 9 orang ini merepresentasikan rumah. Biasanya yang diselamatkan itu wanita atau laki-laki? Wanita? Wanita. Laki-laki nggak usah ya. Oke. Ya, bayangkan saja ketika kemudian semua rumah ini di Mesir, mereka mendengarkan perintah. Mendengarkan peringatan bahwa, hei, kamu yang mau diselamatkan, kamu taruh tanda darah di ambang pintumu. Oke, di ambang pintumu. Coba, ya 3 dari Anda ambil tanda darah. Ada yang ambil sini tanda darah? Tanda darah, salib lah, salib. Ada lagi? Wah, 2 di situ, telat Bu. Sudah telat Pak. 1, 2, 3. Nah, Bapak, nah, salib Pak. Nah, gitu. Jadi mereka punya terus Pak tanda salibnya. Ya, nanti tanda salibnya hilang Anda dihukum. Oke. Ya, jadi saudara bisa lihat mereka punya tanda darah. Bayangkan mereka adalah rumah-rumah yang ada tanda darahnya adalah mereka yang disapukan darah di ambang pintu, ya, dan kemudian di tiang-tiangnya. Saudara bisa mulai gambarkan itu ya. Bayangkan itu. Mereka dapat perintah yang sama, mereka mendengar firman yang sama, mereka dapat kesempatan yang sama untuk membubuhkan tanda darah itu. Tetapi ada orang-orang yang kemudian tidak mengindahkan kesempatan itu. Sehingga dikatakan di dalam Keluaran 12, kalau Bapak Ibu Saudara baca, malaikat dari Tuhan yang kemudian membawa maut itu datang ke rumah-rumah. Maka ketika dia tidak melihat tanda darah, bam, maaf ya Bu, bam, mati, bam, jangan mati di sini, tolong. Tetapi ketika dia melihat tanda darah, apa yang dia lakukan? Dia melewatinya, itu yang disebut Passover, itu yang disebut Pesak, yang disebut Paskah. Jadi Paskah itu bukan, gimana Bu, blazernya pas? Jadi Paskah itu berarti dia melewati yang harusnya dibunuh. Ketika dia lihat nggak ada tanda darah, mati. Mati. Ada yang latah di sini. Mati. Ketika dia lihat tanda darah, dia lewati. Itulah Pesak. Kasih tepuk tangan buat Asher kita. Terima kasih untuk pelayanannya. Semoga Bapak Ibu Saudara memahami kenapa kemudian kita merayakan Paskah dan kenapa namanya Paskah. Ada sudah cukup jelas ya harusnya. Ini bukan sekedar nama yang dibuat-buat, ada makna di balik Paskah itu. Passover, dilewati. Anda harusnya binasa, tetapi Anda dilewati. Anda memilih untuk selamat dan hukuman itu tidak jadi menimpa Anda. Itu terjadi di dalam percaya. Mereka percaya, mereka kasih tanda darah. Mereka tidak percaya, mereka tidak kasih tanda darah, dan mereka dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini premis utama kita, ya ketika kita membahas tentang keselamatan adalah bahwa semua manusia itu membutuhkan atau merindukan keselamatan. Semua manusia butuh selamat, merindukan keselamatan. Ya, ini bukan ilmu selamat ya. Kalau Anda anak-anak muda, Anda tahu kan, ada yang lagi happening sekarang namanya agak lain.
Kalau orang Batak juga tahu, orang Medan biasanya tahu, agak lain nih abang kita ini, gitu kan? Ya. Ada namanya katanya ilmu selamat. Ilmu selamat itu beda, ya. Ilmu selamat itu ketika saudara kemudian nggak mau bertanggung jawab. Misalnya saya traktir saudara ke kafe, bukan saya traktir, saya ajak Anda ke kafe. Yuk kita ke kafe. Kemudian ada 5 orang ikut bersama-sama dengan kita, ya, ikut semua. Wah, oke, ya. Nanti kita bayar masing-masing ya, oke, bayar masing-masing. Tapi tiba-tiba ada satu, dia aku kebelet dulu ke belakang. Nah, itu dia punya ilmu selamat tuh, karena dia nggak mau bayar, ya kan? Dia pura-pura ke WC. Ketika sudah dibayar, selesai bilang, aduh, leganya aku, dia bilang. Wah, ilmu selamat itu. Tapi ini bukan yang seperti itu. Ya, keselamatan yang dimaksud adalah sesuatu yang lebih besar. Keselamatan yang dibutuhkan adalah keselamatan dari sesuatu yang nilainya kekal. Bukan sekedar menghindari untuk membayar, tetapi kemudian nilai yang kekal itu yang dicari oleh orang-orang. Kalau hanya untuk menghindari kematian di bumi, kemungkinannya kan sangat kecil ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kemudian di otak kita berpikir bahwa keselamatan itu berarti saya tidak mungkin mati di bumi ini, saya akan hidup selama-lamanya di muka bumi. Saya rasa kemungkinannya agak kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Alkitab, hanya ada Henok. Itu contoh di dalam Kejadian 5 ayat 21-24. Kemudian Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Hanya 2 orang yang tidak merasakan kematian badani. Bapak Gembala tadi pagi menjelaskan ya, Bapak Ibu Saudara kalau mau lihat masih ada kalau saya nggak salah live streamingnya di channel YouTube. Ya, beliau menyampaikan ada banyak sekali orang di dalam Alkitab yang dibangkitkan dari kematian, tetapi kemudian mereka mati lagi. Tapi 2 orang ini sama sekali tidak merasakan kematian. Nanti Anda cek sendiri ya ayatnya. Di dalam perjanjian baru diceritakan atau dituliskan yang jadi pengharapan kita, ada juga orang-orang yang tidak akan merasakan kematian tubuh. Siapa mereka? Gereja sempurna. Mereka lah orang-orang percaya yang tidak akan merasakan kematian badani. Mereka yang hidup sampai kedatangan Yesus kedua kali, menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18, mereka lah yang tidak akan menderita kematian badani. Jadi there's a slim chance. Kemungkinannya kecil sekali untuk kemudian kita tidak mengalami kematian badani. Jadi apa yang dimaksud dengan keselamatan adalah kematian dari sesuatu yang nilainya kekal. Ketika kita mati secara tubuh, bukan berarti kemudian kita mati selama-lamanya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa kita akan bangkit kembali dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Amin. Itu kepercayaan kita. Tetapi ada orang-orang yang nanti tidak akan mengalami hal ini. Kenapa? Karena mereka tidak memilih untuk diselamatkan. Nah, beralih dari agak lain, ada satu film di Indonesia 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah, 2022. Ya, diadaptasi dari film Korea. Nah, sekarang kan Indonesia lagi, ya, Korean Wave di mana-mana. Saya dulu sebelum menikah sempat terlibat dengan teman-teman remaja di Mahanaim, di House of Freedom. Saya lihat mereka suka sekali dengan Korea dan sekarang lebih lagi mungkin ya. Mereka begitu ini dengan Korea dan banyak sekali sisi kreatif di Indonesia dipengaruhi oleh mereka. Nah, ada salah satu film Korea yang kemudian diadaptasi oleh film Indonesia di tahun 2022 yang judulnya
kalian pasti mati. Nah, ini disclaimer ya, peringatan. Jadi gambar berikut ini ada unsur horornya. Jadi saya peringatkan, jangan kemudian saudara salahkan, wah ini Jeff nih nggak bener nih nunjukin film-film. Jadi kalau saudara sensitif dengan gambar ini, tutup mata aja, cuma bentar kok. Ya, oke, saya udah kasih peringatan ya. Kalau Anda buka mata dan Anda kemudian lihat, jangan protes. Oke? Enggak sih, sebenarnya enggak berapa menakutkan, tapi saya sudah kasih peringatannya. Ini gambar mereka yang mereka keluarkan. Yang berikutnya, judulnya adalah kalian pantas mati. Oke, berikutnya, kalau yang enggak kelihatan, saya gedein. Oke, untuk yang sudah tutup mata, buka aja, enggak ada lagi. Aman ya, aman ya, aman ya. Jangan laporkan kami ke KPI. Kalian pantas mati. Nah, sinopsisnya adalah bahwa ada seorang pemuda yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dia kemudian memakai kemampuan itu menghentikan roh jahat yang dipenuhi dendam terhadap teman sekolahnya. Sementara itu ia bertekad untuk membantu sesosok hantu cantik untuk mengembalikan ingatannya. Indonesia nih suka banget yang kayak begini ya. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya tadi tanya dengan istri saya, kamu suka horor nggak? Enggak suka. Tapi bos saya suka. Waduh, saya bilang, wow. Ya, nggak peduli ternyata orang kaya, mau orang biasa-biasa saja, suka-suka aja sama horor. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, Anda suka horor atau tidak, tetapi buat saya horor yang paling menakutkan itu film G30 SPKI. Ya, untuk anak-anak zaman saya itu ketika melihat mayat-mayat jenderal itu, wah itu traumatik, horor. Tetapi sekarang orang mencari film horor, ya katanya memang karena ada studi yang diberikan, katanya masyarakat Indonesia suka dengan hal-hal mistis, dan kemudian yang kedua, karena itu memberikan hormon kesenangan. Jadi saudara yang suka film horor, biasanya saudara cari yang ini nih. Rasanya setelah nonton film horor tuh ada seneng gitu loh. Ya, yang penat-penat hilang. Kalau saya makin penat, karena nggak bisa tidur kan. Tapi ada orang yang merasakan kepenatan. Tetapi di luar itu, kalau saudara lihat sinopsis film-film ini, sangat-sangat tidak masuk akal. Saudara bisa bayangkan, mana ada sih manusia yang masih bisa berhubungan dengan dunia roh? Di dalam firman Tuhan, dikatakan sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kalau saudara sering melihat kan kadang-kadang saudara jadi merasa bahwa jangan-jangan itu benar. Jangan-jangan ketika saya di WC ada arwah yang meninggal di jalanan antara kamar saya sampai ke WC itu, ya kan? Kebanyakan nonton film, jadinya akhirnya saudara yang takut sendiri. Ketika saudara lewat kuburan, kemudian saudara bilang, wah jangan-jangan ada arwah yang masih bergentayangan di kuburan ini, ya. Kemudian saudara berkata ketika lewat dalam kuburan itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gitu kan. Ada yang masih seperti itu? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belajar tentang keselamatan di dalam Yesus, sudah tidak ada hubungan lagi mereka yang mati dengan yang hidup. Amin. Ya, ketika saudara berkata dalam nama Yesus, saudara meyakinkan saja dalam nama Yesus, firman Allah yang benar. Itu bukan pocong. Itu guling ketinggalan. Tuh, ya. Kalau saudara belajar di dunia barat, you have to rationalize everything. Kadang-kadang Indonesia terlalu suka dengan yang mistis. Sehingga mereka suka dengan tayangan yang tidak mendatangkan keselamatan. Nanti saudara lihat di web, alamat web yang tadi, yang pertama ya. Ada banyak link yang saya taruh di situ kalau saudara ingin melihat dari mana saya mengambil referensi. Referensinya tidak ilmiah untuk yang kali ini. Ya, tetapi menariknya judul kalian pantas mati itu sepertinya cocok dengan keadaan manusia yang di bawah kutuk maut. Coba buka Roma 5 ayat 12. Roma pasal yang kelima ayat 12. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat yang 12, yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa
telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Siapa? Adam. Ya, Adam berdosa. Ini sudah dijelaskan juga ya di khotbah-khotbah sebelumnya ya. Saudara bisa terus cek di channelnya GPDI Mahanaim atau di website. Dan melalui dosa itu, jadi satu orang membawa dosa kepada semua orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sehingga kalian pantas mati. Betul kan? Semua kita pantas mati. Kenapa? Karena semua manusia adalah pendosa. Seharusnya semua manusia mengalami kematian kekal. Ini yang dimaksud dengan maut itu. Bukan sekedar mati di bumi. Siapa yang bisa menghindari kematian di bumi? Sewaktu-waktu itu bisa datang kepada kita. Tetapi ini yang menjadi kepercayaan kita. Itu yang membuat kemudian kita berkumpul dan merayakan kebangkitan Yesus di gedung ini pada sore menjelang malam hari ini. Bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita itu memberi kesempatan untuk keluar dari kematian kekal. Kalian pantas mati, saya pantas mati. Kita semua pantas mati. Maaf ya kalau Bapak Ibu ada yang tersinggung ketika saya berkata kalian, karena kalian itu agak-agak konotasinya memang gitu ya, kurang sopan gitu ya. Tetapi saya hanya merujuk kepada judul film tadi. Kita semua pantas mati. Kenapa? Karena kita semua pendosa. Ya, tetapi kita punya kesempatan untuk keluar dari kematian kekal itu dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Markus 16 ayat yang ke-8. Itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ditawarkan oleh siapapun. Melakukan ini supaya Anda mendapatkan keselamatan. Anda melakukan itu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi tidak ada sosok yang berani berkata, aku yang angkat kamu dan bawa kamu kepada keselamatan kekal. Hanya Yesus satu-satunya yang melakukan itu bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Manusia yang jatuh dalam dosa telah sampai di keadaan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan keadaan kita. Banyak orang yang tidak lagi peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Tuh, banyak orang. Mereka udah nggak peduli, nggak pedulilah. Agama di mana-mana sama. Menciptakan kebencian. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi ada juga yang mereka tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang tidak mendatangkan keselamatan. Contohnya di Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Orang yang seperti ini Yesus berkata, bukan saya yang berkata, orang bodoh. Bodoh. Ketika dia berkata, oh semua kekayaan ini buat aku, semua investasi ini untuk aku bisa bersenang-senang dengan penghasilan pasif ini. Kan pengejaran manusia modern katanya itu kan, sampai Anda mendapatkan passive income. Makanya banyak yang terjebak dengan MLM. Betul? Anda salah satunya mungkin. Sistem piramida di mana-mana itu pasti menjebak. Ya, ini juga pengajaran untuk Anda dari mimbar ini. Ya, saya bukan ingin mematikan Anda yang di industri MLM, tetapi itu sudah terbukti. Ya, karena semuanya akhirnya yang diuntungkan yang dipucuk. Semakin turun ke bawah, semakin susah untuk Anda. Kenapa? Karena dijanjikan passive income. Dijanjikan, oke, kamu sesudah ini nggak usah kerja, tinggal duduk saja, uang yang bekerja untuk kamu. Gitu kan? Janjinya selalu itu. Nah ini yang terjadi di Lukas.
Dia punya kekayaan, tetapi dia nggak peduli lagi dengan keselamatannya. Dia berkata, oke, sudah cukup, uangku sudah cukup banyak. Kemudian Allah berkata, hei, malam hari ini jiwamu diambil. Buat apa yang kamu sebut passive income itu? Kemudian orang itu disebut sebagai orang bodoh oleh Yesus. Bukan saya, Bapak Ibu Saudara, bacalah ya nanti di rumah. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Tetapi bukan saja mereka tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, mereka juga tidak memikirkan keselamatan orang lain, bahkan mereka yang terdekat dengan orang tersebut. Ada satu kasus di tahun 2018, saya sudah taruh juga di alamat web saya, ada seorang ibu muda yang meninggalkan anaknya selama 7 hari atau 10 hari untuk berpesta. Dia kemudian pulang ke rumah, matilah bayi, ditinggal 10 hari. Dan horornya bayi itu mati dengan mata terbuka. Karena dia kehausan, dia kelaparan. Saya punya bayi umurnya 9 bulan. Wah, baca berita ini tuh, kok bisa ya ada orang seperti ini ya? But that's the reality of human being. Karena dosa, kita tuh sudah jatuh di titik seperti itu, sampai nggak peduli dengan keselamatan orang. Keselamatan diri sendiri aja kadang-kadang udah nggak peduli. Tetapi kita punya Tuhan yang berbeda. Tuhan yang kita sembah tidak demikian. Ia begitu mengasihi kita, ia begitu memikirkan untuk memberi kesempatan kepada manusia untuk selamat. Saya kehabisan waktu kalau harus setiap peristiwa di dalam firman Tuhan ini kita ungkapkan satu persatu bagaimana Allah memberikan kesempatan itu. Tetapi setidaknya Paskah pertama yang tadi saya sudah gambarkan dengan teman-teman Asher sebagai bantuan ilustrasi, itu setidaknya memberikan kepada kita pengertian bahwa jelas Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk memperoleh. Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Dan Yesus menggenapi ini dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita peringati ini hari Jumat kemarin. Lalu Jeff, apalagi kalau memang kematian itu begitu berharga, lalu ada apa dengan kebangkitannya? Kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini itu kemudian memberikan kita jaminan bahwa keselamatan itu sah jadi milik kita, itu akan kita terima. Kenapa? Karena orang yang mati di atas kayu salib itu tidak lagi di atas kayu salib. Dia sekarang bangkit dan hidup. Memberi kepastian kepada kita bahwa Anda yang nantinya mati di atas kayu salib, dosa-dosamu, ya, hidupmu yang lama, pengalaman-pengalaman buruk kita, Bapak Ibu Saudara, semuanya akan juga dibangkitkan. Seperti yang tadi Gembala sampaikan di ibadah raya 1 dan 2. Kita bersekutu dengan penderitaannya, dan kita bersekutu dengan kebangkitannya. Kebangkitan Allah, kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan yang kekal. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, karena kasih karunia-Nya, karena kesempatan yang diberikannya yang besar, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Itulah kenapa kemudian kita membahas tentang baptisan air di bulan Februari. Karena Anda mengalami kematian
sama seperti Yesus, ditenggelamkan, dikuburkan 3 hari. Tetapi dia tidak selamanya ada di sana. Dia naik, dia bangkit kembali, dia membawa pengharapan bahwa kamu tidak akan mengalami kematian yang kekal. Tubuhmu bisa membawamu kepada kematian jasmani, tetapi itu tidak akan bernilai kekal, karena kamu akan dibangkitkan. Nanti baca lagi ya, yang tadi saya tuliskan di dalam 1 Tesalonika ya, ayat 4, pasal 4. Bapak Ibu Saudara pelajari lagi mengenai hal itu. Bahwa kita akan dibangkitkan, dan itulah pengharapan kita di hari ini ketika kita merayakan kebangkitan Yesus.